Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas ya pada materi mata kuliah pemrograman web 2. Berikut ini adalah rencana pembelajaran semester dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir ke-18. Sebagai deskripsi dari mata kuliah pemrograman web 2 ini, ya, mata kuliah ini mempelajari cara membuat aplikasi web dinamis yang interaktif dengan memanfaatkan skrip PHP, Ajax, JSON, dengan juga menggunakan database MySQL. Sebagai persyaratan pada mata kuliah pemrograman web 2 ini, tentu adalah kalian sudah membahas ya pada mata kuliah sebelumnya, itu adalah pemrograman web 1 dan juga pemrograman database MySQL. Itu menjadikan mata kuliah persyaratan, sehingga pada mata kuliah tersebut ya, tentunya harus sudah lulus ya. Sehingga di pemrograman web 2 ini adalah pemrograman berkelanjutan, yang dimana pemrograman yang masih mempelajari juga terkait dengan materi pemrograman web 1. Oke, terkait dengan materi pembelajaran pemrograman web 2 ini, untuk SKS-nya itu sebanyak 3 SKS. Kemudian dari capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu adalah di mana mahasiswa mampu menggunakan skrip pemrograman web dinamis secara interaktif, yakni menggunakan PHP, Ajax, JSON, dan juga menggunakan database MySQL. Di dalam capaian pembelajaran perkuliahan, secara khusus setiap pertemuan, di mana pertama mahasiswa mampu menggunakan skrip pemrograman web untuk halaman web dinamis, web statis. Kemudian yang pertemuan kedua adalah mahasiswa mampu menggunakan database MySQL untuk fungsi DML, ya, database management language. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan skrip dasar tipe data dan variabel dalam PHP. Kemudian juga mahasiswa mampu menerapkan skrip PHP untuk koneksi dengan database MySQL dan fungsi get dan post yang di pertemuan keempat. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu menerapkan skrip PHP untuk operator. Pertemuan keenam, mahasiswa mampu membuat aplikasi web dinamis secara sederhana. Ya. Kemudian capaian pertemuan berikutnya adalah yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan skrip PHP untuk keamanan password dan mencegah SQL injection. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa mampu menerapkan skrip PHP untuk kode CAPTCHA. Kemudian capaian pembelajaran ke-9 adalah mahasiswa mampu menerapkan Ajax ya dalam bahas halaman web. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menerapkan skrip JSON dalam halaman web ya. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat aplikasi web secara dinamis dan interaktif. Dalam aspek metode penilaian dan pembuatan, di sini ya Bapak pertama adalah untuk penilaian UTS, itu adalah di mana penugasan pengetahuan dengan cara tes dengan bobot nilainya adalah 20%, kemudian nilai bobot UAS-nya dengan pelaksanaan pembobotan nilai UAS menggunakan pengetahuan dengan cara tes, itu bobotnya adalah 30%, kemudian penilaian berikutnya adalah pada proyek 1 dengan nilai bobotnya adalah 20%, penilaian berikutnya adalah proyek 2 nanti ya, itu adalah 20%, di mana masing-masing nanti membuat suatu program ya yang nanti dipresentasikan. Dan yang terakhir dalam penilaian adalah terkait dengan aktivitas dan kedisiplinan sikap dalam aspek pembelajaran, itu sebanyak 10%. Untuk daftar isi, daftar referensi yang bisa digunakan di sini di dalam mata kuliah pemrograman web 2 itu menggunakan buku Robix Nation ya dengan judul Step by Step Guide to Creating Dynamic Website, itu pada tahun 2012. Kemudian yang kedua adalah buku Larry Ullman PHP and MySQL for Dynamic Website ya, Visual Quick Pro Guide, itu pada tahun 2017 ya. Kemudian menggunakan buku Slamet Rianto ya untuk praktikum web dinamis dengan PHP dan SQL pada tahun 2014, dan juga web preschool ya yang digunakan.
Oke, setiap ya dalam pembelajaran di minggu pertama nanti ya itu terkait dengan capaian pembelajaran itu adalah mahasiswa mampu menggunakan skrip ya, program web untuk membuat halaman web statis dengan bahan kajian. Pembelajarannya adalah HTML, CSS, JavaScript, dan query ya. Metode pembelajaran yang digunakan secara learning, ceramah, ya demonstrasi dan studi kasus. Indikator penilaian adalah di mana ketepatan dalam menerapkan praktek, latihan, dan tugas. Ya, bobot nilainya adalah 2%. Kemudian berikutnya adalah pertemuan kedua, nanti mahasiswa mampu menggunakan database ya, MySQL untuk fungsi DML, dan materi yang dikaji adalah update dan query dalam SQL, kemudian dalam metode pembelajarannya menggunakan learning yaitu ceramah, demonstrasi, dan studi kasus. Ya. Bobot nilai juga 2%. Pertemuan 3 dan 4 itu adalah membahas materi terkait dengan capaiannya dalam mampu menerapkan skrip dasar, tipe data, dan variabel dalam PHP. Ya, itu adalah di mana terkait dengan pengenalan PHP, elemen yang ada di dalam PHP, ya, skrip HTML, ya, dan juga terkait dengan instalasi. Ya, ini metode yang digunakan juga secara ceramah, ya, demonstrasi, dan studi kasus. Ya. Kemudian ketepatan dalam menerapkan praktek, latihan, dan tugas. Kemudian kelima keenam, ya mahasiswa mampu menerapkan skrip PHP untuk koneksi dengan database MySQL dan fungsi get dan post gitu ya. Materi yang diajarkan adalah koneksi aplikasi web dengan database PHP prosedur, ya fungsi from post, get, dan seterusnya gitu ya. Kemudian pertemuan ketujuh adalah mahasiswa mampu menerapkan skrip PHP untuk operator ya dengan materi yang dibahas adalah PHP if else, PHP switch case, ya PHP loops, ya PHP while, kemudian array ya dengan ketepatan dalam mempraktikkan latihan dan tugas ya dalam bobot penilaian 2%. Kemudian ya yang berikutnya adalah mahasiswa mampu membuat aplikasi dinamis ya sederhana dengan tugas proyek yang pertama ya nanti ada praktek untuk studi kasus yang dikerjakan. Kemudian yang berikutnya tes ya dengan tes dilaksanakan secara tertulis teori. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa mampu menerapkan skrip PHP untuk menerapkan password dan mencegah SQL injection. Ini ya materi yang dibahas adalah keamanan password SQL injection. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menerapkan skrip PHP untuk kode CAPTCHA. Materi yang diajarkan adalah PHP kode CAPTCHA. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menerapkan skrip AJAX ya dalam halaman web, dan materi yang dibahas adalah AJAX, request, respond, event, dan PHP. Ya, kemudian yang berikutnya di pertemuan 14-15 adalah mahasiswa mampu menerapkan skrip JSON dalam halaman web ya dengan materi JSON, how to, syntax ya. Kemudian pertemuan 16-17 ya mahasiswa mampu menerapkan aplikasi web dinamis interaktif dengan pelaksanaannya adalah membuat project 2. Ya, yang pertemuan terakhir itu adalah UAS yang dilaksanakan secara tertulis. Ini adalah materi pertemuan-pertemuan ya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Oke, sebagai tugas yang harus diselesaikan ya secara mandiri nanti adalah bagaimana mencari contoh skrip AJAX ya JSON dan penggunaan web dinamis secara interaktif ya, di mana secara individu nanti adalah membuat project 1 dan 2 yang dikerjakan secara masing-masing. Oke, baik, ini yang terkait dengan penyampaian ya dari rencana pembelajaran RPS ya. Selanjutnya kita masuk pada materi pertemuan ketiga ya. Di materi pertemuan ketiga sesuai dengan topik ya yang ada di RPS itu terkait dengan pengenalan PHP yang Bapak ambil, topiknya adalah terkait dengan elemen dasar PHP. Oke, untuk capaian pembelajaran ya sesuai dengan RPS yang ada itu adalah di mana pada pertemuan ketiga ini mahasiswa mampu menerapkan skrip dasar tipe data variabel PHP dalam PHP ya, kemudian subpokok bahasan ya terkait dengan tipe data variabel dalam PHP ya. Oke, sebagai pembuka ya pada materi pertemuan ketiga ya pemahaman tentang pengenalan PHP, apa itu PHP? Ya, silakan ada yang bisa menjawab. Ya,
Baik ya. Jadi dalam aspek dalam pengenalan PHP ya, di mana PHP ini adalah akronim dari PHP Hypertext Preprocessor ya, atau Professional Homepage, yang dimana merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang dimiliki kemampuan untuk memproses data dengan dinamis. Ya, di mana PHP dikatakan sebagai sebuah server-side embedded ya script language, artinya sintak-sintak dan perintah yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan oleh server, tapi disertakan pada halaman HTML biasa ya. Dan juga pada prinsipnya bahwa server akan bekerja apabila ada permintaan dari klien. Nah, ini yang menjadikan aspek pengenalan dari PHP. Oke, kita lihat dari skema dalam PHP, dalam arsitekturnya, di mana ya sebagai skemanya bahwa HTML ya itu akan diminta atau di request ya oleh klien melalui browser ya, sehingga nanti di web browser akan direspon dengan ya memproses pada script PHP yang sebagai mesin untuk merespon ya, sehingga nanti akan memberikan tanggapan yang akan dikirim kembali ke browser melalui kode HTML. Nah, ini yang menjadikan script skema dari perbandingan dari PHP dan HTML. Oke, yang berikutnya adalah ya mengapa menggunakan PHP. Ya, jadi aspek mengapa kita menggunakan script ya menggunakan PHP, kita lihat PHP di sini merupakan multi platform yang dimana dapat dijalankan pada platform yang berbeda. Misalkan kita menggunakan Windows Linux, ya menggunakan Windows, Unix dan sebagainya, di dalam sistem operasinya itu masih bisa dijalankan. Kemudian PHP merupakan web script open source ya, yang dimana ya itu dapat didistribusikan dan dikembangkan dan tidak berbayar. PHP mudah dipelajari dan juga PHP ringan. Secara sintak dasar dari script PHP, bahwa script PHP di sini adalah kode yang disertakan di sebuah halaman HTML dan juga ya kode tersebut dijalankan oleh server sebelum dikirim ke browser. Nah, pada file.html, HTTP server hanya melewatkan isi dari file menuju ke browser, ya, sehingga server tidak mencoba untuk mengerti atau memproses file karena ya adalah tugas dari sebuah browser. Nah, itu menjadikan aspek dari script PHP. Oke, sebagai contoh kita lihat script dalam PHP ya. Kita tahu di sini ada script HTML yang dimana akan menampilkan ya output ke layar, itu adalah script PHP ya dengan menggunakan heading 1, dan dimana di sini disisipkan ada bagian dari script PHP yang dimana secara sintak PHP menggunakan ya tag pembuka adalah kecil tanda tanya PHP, kemudian print-nya adalah menggunakan echo dan menampilkan kata script PHP saya pertama pada layar browser kalian ya, sehingga nanti silakan bisa dicoba untuk menampilkan output dari script PHP saya pertama pada browser dengan menggunakan script PHP tersebut ya. Oke, selanjutnya kita lihat di dalam pemahaman variabel PHP. Variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai seperti teks ya, angka atau array, di mana ketika sebuah variabel dibuat, variabel tersebut dapat dipakai berulang-ulang ya. Di mana pada PHP ini penulis ya variabel diawali dengan karakter dolar ya. Kemudian diikuti dengan huruf sebagai karakter pertama, setelah itu dapat dilanjutkan dengan kombinasi huruf dan angka. Nah, dalam variabel PHP ada penulisan yang harus kalian ketahui ya, di mana contoh penulisan variabel yang salah itu menggunakan ya strip ya string nama ya spasi user gitu ya. Kemudian string satu kota, string login. Ya, nah ini yang menggunakan penulisan variabel yang salah. Kenapa di sini ada spasi, kemudian di sini diawali dengan angka gitu ya. Kemudian di sini ada bagian dari tanda baca yaitu slash gitu ya. Nah, ini tidak boleh di dalam penulisan variabel. Sehingga untuk penulisan yang benar ditambahkan underscore untuk ada spasi gitu ya. Kemudian dipindahkan untuk angka di akhir ya, dan tidak menggunakan tanda baca slash. Nah, ini menjadikan ya dalam penulisan aturan variabel. Oke, ini sebagai contoh kita lihat di dalam programnya ya. Ini akan nanti dicoba di dalam program kalian ya, di mana dia di sini ada variabel color ya, di mana variabel color ini value-nya adalah yellow ya, sehingga nanti kita cetak ya. Yang pertama instruksi mencetak ya untuk mobil saya color ya, dengan menulis nama variabel penulisannya sama dengan yang di variabel awal
Kemudian yang instruksi kedua, color dengan penulisannya menggunakan huruf besar, ya berbeda dengan penulisan yang pertama. Kemudian yang instruksi yang ketiga itu color dengan mengkombinasikan ya karakter yang C-nya kapital gitu ya, sehingga berbeda dengan variabel pertama. Nah, di dalam program ini maka yang akan tercetak hanya pada instruksi pertama. Kenapa? Karena variabelnya adalah sama, sehingga nama variabel ini harus karena bersifat sensitif, ya dia harus sama gitu ya dalam penulisannya. Baik huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Oke, selanjutnya terkait dengan tipe data. Tipe data di sini ya PHP mendukung ya 8 tipe data. Itu ada tipe data yang dimana dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Tipe data skalar yang dimana terdiri dari boolean, integer, float, dan string. Ya, kemudian tipe data compound ini ya ada array, objek, kemudian tipe data khusus ya terkait dengan resource dan null. Nah, ini menjadikan aspek dari komponen tipe data tersebut. Kemudian kita lihat ya, tipe data yang pertama adalah boolean, ya, di mana tipe ini adalah tipe data paling sederhana, yakni untuk menyatakan suatu nilai kebenarannya terkait dengan nilai benar atau nilai salah, ya, true false, dan juga bersifat sensitif untuk nanti di dalam variabel value-nya. Contoh misalkan string lulus, ya, nilainya the true, ya ini menjadikan nilai dari tipe data boolean. Oke, sebagai contoh di sini ada variabel A dan B, ya, dengan nilai true dan false, yang dimana ketika kita instruksi cetak A dan string A, ini akan menghasilkan nilai 1-1 karena nilainya adalah benar. Di sini echo string B dan string A, maka nilainya adalah false dan true, sehingga nilainya adalah 0 dan 1. Karena nilai dari boolean di dalam outputnya adalah nilainya 1, 0 gitu ya. Nilainya adalah nilai true dan false. Oke, selanjutnya adalah tipe data integer, di mana tipe data integer ini adalah tipe data yang menyatakan bilangan bulat. Ya, secara jangkauan bilangan integer tergantung pada platform, kira-kira misalkan sampai dengan 2 miliar. Ya. Di sini juga integer dapat dinyatakan untuk notasi bilangan desimal, heksadesimal, dan juga bilangan oktal. Ya, penggunaan oktal harus diawali dengan nilai 0, sedangkan penggunaan notasi heksadesimal diawali dengan nilai 0x. Nah, itu menjadikan ya aturan yang mungkin digunakan di dalam tipe data integer. Oke, sebagai contoh kita lihat di dalam program integer kita punya variabel harga dengan nilai value-nya adalah 15.000 ya. Ya 15.000 jumlah 5, harga total ya adalah proses dari perkalian harga dikali jumlah. Ya, cetak instruksi harga, cetak instruksi jumlah, cetak instruksi harga total. Jadi ini merupakan tipe data integer karena nilainya adalah nilai bilangan nilai bulat ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah nilai plot ya, tipe data plot yang dimana tipe data ini ya digunakan untuk bilangan plot, double atau real yang menyatakan dalam bentuk bilangan pecahan ya, biasanya dengan nilai ya contoh variabel A 1,234, variabel A 1,2 3 gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah merupakan bilangan tipe data plot yang menghasilkan nilai pecahan, biasanya nilai value-nya. Baik, contoh juga di dalam programnya ya bisa dicoba nanti di dalam variabel X ada 1,5E30, E ini adalah menunjukkan nilai heksa ya. Kemudian variabel Y 5,0. Nah, ini adalah merupakan variabel dari tipe data plot yang nilainya adalah pecahan. Ya. Oke, jadi itu ya terkait dengan materi di dalam pemahaman di dalam pemahaman datanya ya di sini. Sebagai tugas akhir adalah di mana membuat program ya PHP dengan pertama membuat profil biodata, ya kedua adalah hitung volume bola dengan jari-jari 15 dan hitung luas lingkaran dengan jari-jari sebesar 20 cm, kemudian hitung volume balok dengan panjang, lebar, tinggi, lebar secara berturut-turut adalah 5 meter, 3 meter dan 7 meter. Nah, ini menjadikan tugas yang nanti akan menjadi nilai ya pada setiap pertemuan. Oke, baik itu ya untuk pertemuan hari ini terkait dengan pertemuan ketiga tentang ya pengenalan dari PHP. Ya, sebagai referensi dari acuan yang ada di dalam RPS ya, ada 4 referensi yang mungkin bisa kalian gunakan sebagai bahan materi pemrograman web 2 tersebut. Baik, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Ya, kita akan lanjut lagi di pertemuan yang minggu yang akan datang. Oke, kalau nggak tanyakan, sekian dari Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.